Kamu lagi apa? Aku lagi sendirian aja nih nungguin kamu. Pian gak ada kamu. Aku ke rumah kamu ya. Kita nonton film horor mau nggak? Mau. Tapi aku takut kalau nonton horor. Kan ada aku, kamu tinggal peluk aku kan bisa. Emangnya istri kamu nggak marah? Ya berani lah. Mengatakan Lagi ngapain? Berani kan? Gila kamu ya? Aku gitu ya sayangnya. kamu gak usah pura-pura gak tahu ya. Siapa yang deketin suami kamu? Masih belum bisa move on dari suami aku. Suami aku untuk nganterin kamu kan keluar kota. Ini untuk terakhir kalinya ya? Kamu deketin suami aku karena suami aku udah punya aku sama anak aku. Kamu udah ajak kabul aja. Gak menghalangi dia untuk tetap datang ke rumah aku. Kayak gini kelakuan kamu di belakang aku ya? Enggak. Aku jelasin ke kamu. Kamu salah. Pokoknya aku minta pisah. Kamu cari aja wanita lain yang bisa kamu bodohi untuk jadi istri kamu. Kamu mau kemana? Udah. Au. Sayang, kita pulang yuk. Saskia. Sayang, kamu main di sana dulu ya. Ternyata kamu Mas yang gagal jadi suami. Program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Paninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Paninda Official berdasarkan catatan kasus. Paninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Saya terima nikah dan kawinnya Saskia binti Rahmat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mulai sekarang kalian sudah sah jadi suami istri. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih Pak. Benar-benar pasangan yang serasi ya. Yang satu cantik, satunya juga ganteng. Terima kasih. Jonas. Akhirnya. Thank you ya bro. Selamat ya. Selamat ya atas pernikahan kamu. Selamat ya. Kamu siapa? Loh, kamu gak kasih tahu kalau aku tuh pacar kamu? Sini sebentar. Kamu ngapain datang ke sini? Ini hari penting buat aku. Penting buat kamu. Terus hidup aku kayak gimana? Terbuang sia-sia selama 3 tahun dan tiba-tiba kamu nikah sama orang lain. Kamu mikir gak sih? Aku tidak pernah janji sama kamu ya. Mendingan kamu move on aja. Aku sudah menjadi suami. Terus hubungan kita gimana? Hubungan apa? Pacaran? Nggak, secara agama nggak ada. Secara hukum nggak ada. Aku ini sudah menjadi suaminya. Kamu sembunyi perempuan itu dari aku. Bella itu pacar kamu. Aku memang tidak pernah menceritakan ke kamu. Karena itu bukan hal yang penting. Aku memutuskan kamu. Kamu memang pantas untuk aku lamar dan aku nikahi. Kamu menjadi wanita yang terpilih buat aku. Terus Bella? Masa lalu yang tidak penting. Aku benar-benar gak habis pikir gimana perasaan si Bella. Kalau Bella macam-macam, itu urusan dia. Aku tidak pernah menjanjikan itu. Kita pikirkan masa depan kita berdua sebagai suami istri. Pak udah sampai mana ya? Oh, ya udah saya keluar sekarang ya. Halo. Mas, langsung susul aku ke rumah sakit ya Mas. Ini aku kayaknya udah mau melahirkan Mas. Aku langsung ke sana ya. Kenapa? Saskia ngelahirin aku harus rumah sakit. Tapi kan kamu baru nyampe. Iya, Saskia tuh ngelahirin, masa aku nggak ada waktu buat dia, sayang. Ya udah pergi aja sana. Kamu kok begini sih? Hah? Kamu mau balikan sama aku, cuman gombal. Seharusnya kamu itu kasih selamat buat aku loh. Kamu pasti bakal lupain aku. Udahlah. Kalau kayak gini, mendingan kita putus aja. Selama ini kan hubungan kita kan aman-aman aja. Sayang, coba dengerin aku. Meskipun aku punya bayi, aku tidak akan berubah. Ya udah, tapi kamu jangan langsung pergi gitu dong. Ayo. Saya belum mau melahirkan, kamu jangan, suami saya belum datang. Anak ibu tidak bisa menunggu, dia harus segera dilahirkan. Saya mau nunggu suami saya dulu. Lebih penting mana bu? Nyawa anak ibu atau nunggu suami ibu? Tapi dok. Ayo, tarik napas, terus bu dikit lagi bu. Ayo, atur napas. Saskia. Mas, kamu dari mana? Aku dari meeting tadi, aku nggak bisa izin keluar. Kamu mau coba gendong? Sayang. Ngantuk ya? Iya. Kamu harusnya ada di samping aku, Mas. Aku tuh tahu.
Kamu tuh pasti bisa. Buktinya kamu bisa ngelahirin. Mau tiduran lagi sayang? Iya, hanya mau bobolan. Oke, 1, 2. Barang-barang kamu mana, Mas? Maksud kamu? Iya, ini kan hari pertama jadi di sini. Kamu nggak mau nginep di sini aja? Kamu mendingan pulang aja, aku beres-beres di rumah. Tapi kan ini baru pertama kali kita ketemu sama anak kita. Aku langsung jalan, aku ada meeting. Aku takut di jalan macet. Kamu tuh benar-benar perempuan luar biasa. Tadi deh. Hai. Surprise. Ya. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya semakin dalam. Ya Jonas. Jonas, gue sampai iri lah sama kalian berdua. Kalian tuh bener-bener pasangan yang gol banget, tau gak sih? Kalau mau cari bini itu harus pelan-pelan, bro. Gak usah buru-buru. Lihat nih kayak Saskia. Dia ini pengertian, sayang sama anak, sama gue. Kalau gue nih, orangnya tuh pemilih. Jadi ya paling gak tuh pelan-pelan supaya bisa ngedapetin kayak Saskia. Gue mohon doanya aja deh supaya gue juga biar bisa kayak kalian berdua nih. Gue doain, bro. Yaudah, gue pamit ya. Dah. Yuk. Aku tahu aku nggak boleh berburuk sangka. Tapi aku rasa suamiku punya wanita lain, ya Allah. Tolong kuatkan hamba untuk jadi istri yang sempurna untuk suami hamba. Supaya hamba bisa membahagiakan dia. Dan supaya suami hamba tidak mencari wanita lain. Istri akan diprotes kalau nggak masakin buat suami. Tapi kalau aku kelihatan berantakan dan bau masakan, suami juga nggak akan suka. Aku mesti cepat-cepat dandan nih untuk suami. Capek ya? Ya lumayan. Ya ampun, aku tuh lupa kasih tahu sama kamu. Aku tadi ketemu klien aku meeting sama mereka, sekalian makan malam. Ya, sekalian aku minta maaf sama kamu ya. Kamu capek ya, nyiapin makanan. Enggak kok mas, nggak apa-apa. Yang penting kan kamu udah makan kan? Biar aku aja. Udah mas, nggak apa-apa mas, biar aku aja ngurus. Mendingan kamu mandi mas, ya? Kamu tuh istri yang paling pengertian, tau gak? Makasih ya. Maaf pak. Saya tahu kamu punya anak, tapi kita kan mau meeting. Masa kamu terlambat? Iya maaf ya pak. Sekarang kamu siapkan ruang meetingnya. Baik pak. Jadi untuk proyek kita yang ada di Lampung, saudara Edi untuk menghandle. Tolong bantu dia ya. Saskia, aku pulang. Kita nonton film horor kembali. Ayo. Ini, nah ini nih, sangat menyeramkan. Kamu lihat nih. Kamu lagi apa? Aku lagi sendirian aja nih nungguin kamu. Pian gak ada kamu. Aku ke rumah kamu ya. Kita nonton film horor mau nggak? Mau. Tapi aku takut kalau nonton horor. Kan ada aku, kamu tinggal peluk aku kan bisa. Emangnya istri kamu nggak marah? Ya berani lah. Mengatakan Lagi ngapain? Berani kan? Gila kamu ya? Aku gitu ya sayang ya. Selesai belum mas? Udah, kamu nonton film horor ditutupin kayak begitu, kamu nonton apa? Iya kan aku takut nonton film horor, tapi kamu maksa. Kalau ketakutan tuh makin gemes. Aku pulang ya. Ya jangan pulang dong mas. Udahlah kamu tinggalin aja istri kamu. Belum saatnya. Kalau aku ninggalin Saskia, lanjut sama kamu, itu jelek buat kamu juga. Image kamu juga jelek. Perebut suami orang mau. Tapi kan aku gak ngerebut, aku kan duluan sebelum dia. Kamu ngapain sih nikahin dia? Kenapa kamu gak nikahin aku? Ini dijodohin sama keluarga aku. Jadi kamu gak usah mikirin kita berdua aja. Bu, seharian dedeknya nangis terus, kangen sama ibu. Ya udah, saya mandi dulu sebentar. Nanti habis itu Mbak bisa pulang ya. Iya bu. Yang bentar ya. Masa lagi? Ya, ini mas, tolong dianterin sesuai alamat ya. Ya. Makasih. Mas Jonas sebentar lagi pasti sampai. Aku belum dandan nih buat nyambut suami. Aku harus mesti jaga penampilan supaya Mas Jonas gak bisa alasan berpaling sama wanita lain. Kebiasaan.
Tuh kan, aku nggak bohong, aku di rumah nggak diperhatiin. Untung aku punya kamu, sayang. Coba aja kamu nikah sama aku. Aku nggak akan mungkin tinggalin kamu tidur duluan. Yaudah. Nanti aku kesana ya, Bu. Ibu aku sakit, masih kamu aku harus pulang. Kamu tenang dulu. Aku akan mencari mobil dan supir untuk nganterin kamu ke pulang kampung, ya. Dan aku akan ngasih uang untuk berobatnya Ibu, ya. Tapi aku tuh nggak berani pulang sendirian. Aku mohon kamu anterin aku ya. Aku tuh nggak bisa. Mas, please, Mas. Aku butuh kamu, Mas. Akan aku pikirkan ya. Maaf, Bu. Saya tahu ini memang dadakan, tapi saya harus pulang kampung karena ibu saya mau jual sawah. Kok bisa kayak gitu sih, Mbak? Berarti saya kan juga harus cuti dari kantor untuk jagain Dede. Maaf banget ya, Bu. Saya jadi bikin ibu susah. Ya udah, setelah urusan kamu selesai, bisa cepat pulang kan? Iya, makasih ya, Bu. Mas, kebetulan banget Mas mau. Aku ada urusan kantor, jadi semalam atau 2 malam aku baru pulang. Kira-kira seperti itu. Mendadak banget, Mas. Emang nggak bisa diganti sama yang lain? Ini kan urusan kantor, jadi nggak bisa diganti lah. Enggak, masalahnya Mbak juga minta izin untuk pulang, soalnya ada urusan. Terus yang jagain Dede siapa? Kalau aku ke kantor, masa aku harus bawa Dede? Kamu sekali-sekali dong minta cuti sama bos kamu. Ya, tapi kan nggak bisa mendadak kayak gitu dong, Mas. Kalau misalkan aku dimarahin sama bos aku gimana? Sekarang begini, kamu itu sudah berdedikasi menjadi karyawan berdedikasi ya? Dan sekarang kamu menjadi istri yang berdedikasi. Maksud kamu? Ya jadi ibu betulan, full di rumah. Tidak oper jauh tanggung jawab sama Mbak. Terus maksud kamu karena aku masih ngantor, aku bukan jadi ibu yang bertanggung jawab? Bukannya enak pegang anak pada saat kamu pulang kantor. Semua diurusin sama Mbak. Kerjaan kamu apa paling? Gak ada kan? Cuman beres-beres cuma sedikit. Sekarang kamu packing baju aku akan berangkat malam ini juga. Aku tuh bener-bener takut, Mas. Ibu tuh nggak pernah sakit separah ini. Dan aku ngerasa aku belum pernah bisa bikin bahagia Ibu. Kamu jangan mikirkan yang aneh-aneh. Kan ada aku. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu aku kayak gimana. Aku tahu kamu tuh sibuk banget. Tapi kamu masih nyempetin waktu untuk nemenin aku. Kamu bener-bener laki-laki yang terbaik yang pernah aku temuin. Halo, Pak. Gimana? Udah bisa diakses? Komputer kamu nggak bisa diakses. Bisa nggak kamu sini sebentar? Karena file ini udah ditunggu klien. Iya, udah pas saya kesana ya. Gimana, Sas? Udah bisa? Sudah, Pak. Sudah saya kirim filenya. Lain kali jangan kayak gini ya. Iya, Pak. Saya minta maaf. Kalau mau cuti, nggak bisa dadakan seperti ini. Iya, Pak. Kalau gitu saya pamit ya, Pak. Kasihan anak saya. Silakan. Permisi, Pak. Bu, mohon diterima. Semoga bisa membantu kesembuhan Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Jonas. Kamu itu selalu baik sama Ibu. Aku nggak pernah salah pilih kan, Bu? Bagi aku yang penting Ibu cepat sembuh. Untuk biaya nggak usah dipikirkan. Tapi Ibu akan lebih bahagia lagi kalau kamu bisa menghalalkan Bella. Aduh, Bu. Memangnya kenapa, Bella? Hubungan kalian sudah begitu lama. Sudah lebih dari 3 tahun. Tunggu apa lagi? Tunggu saat yang tepat aja sih, Bu. Tapi kapan Ibu merasa hidup Ibu udah tidak lama lagi? Ibu sangat tenang jika Bella sudah memiliki suami. Ibu fokus saja sama kesembuhan Ibu. Nggak usah mikirin macam-macam ya, Bu. Makasih ya, Mas. Iya, sama Mbak. Saski ya? Iya, betul. Mas? Kamu siapa? Hah? Kamu ngapain? Lepas! Mas! Enggak! Mas! Jangan! Hei! Jangan lari! Semua akan baik-baik aja, sayang. Mama akan jagain kamu terus. Bu, nggak apa-apa, Bu! Makasih ya. Halo, Bapak ada? Hari ini Bapak belum masuk kerja. Beliau ada keperluan keluarga. Semua baik-baik aja, Bu? Baik-baik aja kok. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Ibu kenapa? Ibu sakit? Nanti jahitannya akan kami buka setelah 4 hari ya. Saya tinggal dulu ya, Bu. Ibu kamu nggak sakit parah banget ya? Tapi aku masih kepikiran sama omongan Ibu, Mas. Aku harus sampai kapan nungguin kamu pisah sama istri kamu? Sampai ibu aku meninggal. Aku ini sudah melakukan terbaik buat kamu. Aku udah bela-belain nganterin kamu pulang kampung untuk jenguk ibu kamu. Kalau kamu terus-terusan,
Aku harus nikahin kamu. Ya udah, mendingan kita putus aja. Beres kan? Aku nggak mau kita pisah. Kamu tahu nggak? Aku lagi mumet banget masalah pekerjaan aku, rumah aku. Kalau kamu ngerasa aku dibebanin, aku nggak buat bahagia, ya udah, lepas aja, bisa kan? Aku nggak mau kita pisah. Maafin aku ya Mas, aku nggak akan ngulangin ini lagi, Mas. Tolong jangan ngulangin lagi deh. Saskia. Kamu kenapa ini? Hah? Aku udah coba nelfon kamu ya Mas. Dan kamu sama sekali nggak bisa dihubungin. Aku udah meeting. Kamu harusnya ngertiin dong Mas perasaan aku. Aku udah ngurus anak, pekerjaanku banyak, dan rumah kita habis kerampokan. Barang-barang nggak kenapa-napa kan? Aku nggak peduli soal barang-barang Mas. Yang aku tahu suami aku dirampok. Aku telepon ke kantor kamu dan kamu nggak dinas kan? Kamu kemana sebenarnya? Bukan meeting sebenarnya, aku ada urusan lain sama teman aku. Udahlah Mas, sebenarnya kamu kemana? Kamu jangan bohongin aku lagi. Tadinya aku tidak mau niat membohongin kamu ya. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh soal sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Misalnya apa? Aku nganterin Bella pulang kampung. Bella mantan kamu? Karena musibah, karena Bella itu tidak punya siapa-siapa. Kamu masih berhubungan sama mantan kamu, Mas? Ketemu sama dia itu cuma kasus ini aja. Ya aku harap kamu tuh jangan besar-besaran mas. Bagaimana masa harus membutuh silaturahmi? Coba dengerin aku. Nggak usah panik kayak begini. Perampok itu tidak akan datang ke rumah yang sama. Ya Allah, selama ini aku mati-matian berjuang sendiri, mencoba menjadi ibu dan istri yang baik. Sementara suamiku malah mau jadi pahlawan buat mantannya. Apa salah menjadi wanita yang serba bisa? Apa aku harus menjadi wanita yang lemah? Baru suamiku akan mencintaiku. Atau jika aku jadi wanita yang lemah, suamiku justru menemukan alasan baru untuk mencari wanita lain di atas aku. Ada apa dengan para laki-laki, ya Allah? Mengapa mereka sulit sekali dipuaskan? Apa mereka nggak tahu betapa kami setengah mati berusaha menjadi yang terbaik? Iya tuh koleksi baru kita kak. Yang ini ada 2 warna kak. Ada yang warna ungu sama warna biru. Kakak pilih yang mana? Kita juga lagi ada promo ke buy one get one. Berhenti. Atau aku tidak, kamu adalah perusahaan rumah tangga. Kamu masih belum bisa move on dari suami aku. Siapa yang deketin suami kamu? Kamu suruh suami aku untuk nganterin kamu kan keluar kota. Kenapa kamu harus minta sama suami orang? Ini untuk terakhir kalinya ya. Kamu deketin suami aku karena suami aku udah punya aku. Sorry nih ya. Suami kamu udah ajak kabul aja. Gak menghalangi dia untuk tetap datang ke rumahku. Asal kamu tahu, aku sebenarnya udah siap-siap aja move on, tapi mau ngapain kamu kesini? Bukannya harusnya kamu lagi bulan madu sama istri tercinta kamu? Aku harap kamu jangan ambil hati omongan aku pas pernikahan aku. Jangan ambil hati, kamu bilang. Jelas-jelas kamu tuh udah bikin malu aku depan semua orang. Ya aku terpaksa. Aku juga nggak tahu kamu tiba-tiba datang begitu aja. Dan aku juga nggak tahu tiba-tiba kamu nikah sama orang lain. Aku menikah sama Saskia itu tuntutan keluarga aku. Aku tidak mencintai Saskia. Aku mencoba menjadi suami yang baik. Tapi hati aku nggak bisa bohong. Tapi aku nggak ngeliat tuh kalau kamu kepaksa nikah sama dia. Malahan kamu bentak-bentak aku. Bel, aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku sangat membutuhkan kamu di sisi aku. Kamu pikir kamu lagi ngomong sama siapa, ha? Aku ini istrinya Mas Jonas. Kamu jangan macem-macem ya. Kamu kan yang kenal sama Mas Jonas. Dia kan suami kamu. Kamu pikir Mas Jonas itu anak kecil yang bisa dipaksa. Dan kamu pikir aku maksa dia biar dia mau nganterin aku. Iya. Dan dia juga nggak butuh kamu. Kamu yakin dia nggak butuh aku? Emang apa kurangnya aku? Dan aku berusaha untuk jadi istri yang terbaik buat dia. Masa kamu minta saran sama aku sih untuk jadi istri? Dia gak akan pernah bisa ninggalin aku. Dan gak akan pernah bisa buat lupain aku. Jadi mendingan sekarang kamu pulang ke suami kamu. Kamu tuh gak akan pernah bisa memiliki hatinya dia. Karena hatinya dia tuh cuma buat aku. Saskia, kamu kenapa sih? Aku udah tahu semuanya, Mas. Aku udah ketemu sama Bella. Kenapa diam aja, Mas? Perlu aku jelasin apa yang udah aku omongin sama Bella? Ya kamu ngapain ngomong sama dia? Kamu bener-bener ya, Mas? Kamu gak mau ngebantah? Ya buat apa kalian berdua omongannya itu gak penting buat aku. Aku tidak akan meninggalkan kamu karena kamu istri terbaik buat aku. Dan kamu aja juga gak bisa kan ninggalin Bella. Bella itu buat aku tuh seneng. Seneng apa maksudnya? Ha? Buat aku dia tuh nyaman, happy, relax. Aku ngerasa dibutuhin. Aku ini istri kamu ya, Mas. Aku juga butuh kamu, Mas. Justru itu aku salut sama kamu. Kamu tuh tidak pernah mengeluh. Kamu mandiri. Kamu tuh istri idaman buat aku. Kamu tidak pernah minta uang ke aku. Jadi kamu gak usah khawatir, gak usah minder sama Bella atau siapapun. Kamu itu di atas segala-galanya. Makanya aku nikahin kamu, sayang. Terus dia gimana? Hah? Buat aku, Bella itu jam istirahat. Ngerti? Aku memang udah mati-matian untuk tidak pernah mengeluh sama suami. Semua aku coba untuk atasi sendiri. Aku pikir istri yang baik adalah istri yang gak mau ngerepotin suami, ya Allah. Tapi siapa sangka, karena aku tidak mau ngerepotin suami, suamiku malah jadi pahlawan untuk wanita lain. Apa gunanya menyandang gelar istri terbaik kalau suamiku tetap berhubungan dengan wanita lain? Kamu sadar nggak? Kamu hampir menghancurkan semuanya gara-gara mulut kamu. Bukan aku kok yang cari masalah. Dia nyamperin aku. Dia jual ya aku beli lah. Ya tapi kamu kenapa nanggepin dia? Ya terus kamu mau aku bilang apa ke dia? Lagi pula aku tuh capek ya sama kamu. Aku digantungin terus kayak gini, Bo.
Mau sampai kapan sih? Aku ini cinta sama kamu. Cinta kamu bilang? Aku tidak bisa dipaksa. Tapi aku tetap cinta sama kamu. Aku mesti gimana? Aku harus ninggalin Saskia. Nggak mungkin aku meninggalkan itu semuanya. Ya terus kita gimana? Menjadi wanita yang aku cintai, sayang. Terus status kita gimana? Kamu gak usah mikirin masalah status. Ya, sekarang kita duduk aja dulu. Jangan cemberut kayak begitu. Kenapa sih kamu sih? Ayo dong senyum sama aku. Halo? Halo Mas, aku dengar kabar kalau ibu aku nggak sadarkan diri. Kamu mau ya anterin aku? Aduh, aku tuh nggak bisa. Aku ada urusan kerjaan. Yaudah sekarang gini aja. Aku akan transfer ke kamu buat keperluan di sana ya. Bye. Bella, Mas Jonas gak ikut. Ibu mau melihat kamu menikah. Paksa Mas Jonas untuk nikahin aku ya, Bu. Nanti Mas Jonas merasa tertekan. Hargai dirimu. Laki-laki yang menghargai kamu bukan cuma bisa memberikan banyak materi, tapi laki-laki yang bisa menjaga kehormatan dan menjadikanmu istri yang sah. Mas Jonas itu sayang sama aku, Bu. Sayang juga nggak bisa menjaga hak kamu akibat hubunganmu dengan Jonas yang tanpa status itu. Ibu yang harus menanggung di saat ajal ibu. Bu jangan ngomong kayak gitu dong, Bu. Ibu, bangun, Bu. Bu, bangun, Bu, Ibu. Ibu jangan tinggalin aku. Benar-benar iri sama kalian berdua. Saskia ini udah punya anak, tapi masih cantik kayak gadis. Tapi bener siapa yang lo bilang dulu, Jonas. Kalau nyari pasangan itu harus bener hati-hati. Supaya hubungannya langgeng dan bertahan dengan lama. Cuma satu-satunya, limited edition, bro. Ibu aku meninggal. Aku gak ditemani sama Mas Jonas. Dia malah milih buat makan-makan sama Saskia dan teman-temannya. Apa emang begini nasibku? Wanita yang tidak diakui, bukan istri, bukan tunangan, bukan siapa-siapa. Wanita yang hanya di bawah bayangan. Sebentar ya, gue angkat telepon dulu. Boleh. Halo, sayang. Iya, sayang, maafin aku ya. Nggak langsung angkat telepon kamu. Terus gimana? Pemakaman ibu kamu? Huh? Udah, Mas. Dan sekarang aku jadi anak yatim piatu. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi dan kamu gak ada di sini buat aku. Sayang, kamu kok begitu sih ngomongnya? Kalau aku suruh milih ya jelas kamu, sayang. Jangan nangis gitu dong, jangan sedih kayak gitu ya. Aku cium dari sini aja ya, aku tuh kangen sama kamu. Ya, sayang ya. Bye. Halo. Yang sabar ya Saskia. Yang penting kamu istri satu-satunya sah yang diakuin sama semua orang. Bukan cuman kamu kok yang ngalamin kayak gini. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk. Apalagi yang harus hamba lakukan supaya hamba bisa menjadi wanita yang membahagiakan suami hamba. Supaya suami hamba tidak lagi berpaling. Hamba mesti bisa menyelamatkan keluarga hamba sebelum semuanya terlambat. Masuk yuk, istirahat ya. Aku pijitin. Sayang, anak mama. Oh jangan nakal ya, mama olahraga dulu sebentar. Dunia menjeratku hingga Sayang, makasih banyak. Makasih. Semakin dalam. Eka tolong ini dicek lagi ya. Nanti file-file ini tolong difotokopi. Bu, tolong dong. Saskia, Bu. Ibu sakit liver dan apabila ini dibiarkan, maka ibu akan mengalami gagal ginjal. Sebaiknya ibu istirahat dan jangan terlalu memaksakan diri jika memang ibu sedang lelah ya. Baik. Aku tahu, aku memang terlalu memaksakan diri. Sebenarnya tubuh dan pikiran aku udah gak kuat lagi hidup seperti ini. Tapi kalau aku lengah, nanti suamiku diambil orang. Iya sayang. Bu, dari tadi Dede nyariin Bu. Bu, ibu nggak kenapa-napa kan? Gak apa-apa kok, saya ke atas dulu ya. Maafin Mama ya sayang. Mama janji Mama akan selalu sehat. Dan Mama akan jagain kamu terus. Kalau emang aku nomor 1 di hatinya Mas Jonas, tapi buat apa? Aku gak akan pernah jadi prioritas utama. Aku akan selalu jadi nomor sekian.
setelah anaknya dan istrinya. Aku wanita nomor 1 di hidup suamiku. Tapi buat apa jadi nomor 1? Kalau ada yang kedua. Kalau aku mau dinikahi sama Mas Jonas, aku harus bisa jadi wanita yang diidam-idamkan. Aku harus seperti Zaskia. Aku harus bisa seperti Bella yang Mas Jonas inginkan. Aku harus jadi wanita yang dia inginkan. Masuk. Permisi Pak, ada Ibu? Ada apa Saskia? Aku lagi ambil cuti kerjaan. Jadi kita bisa makan siang di luar, Mas. Udah lama banget kan kita nggak pergi berduaan. Kamu dadakan banget. Aku udah janji sama Bella. Kemana? Ya, aku jalan, mau makan sama dia. Porsi kamu adalah mengurus rumah tangga dan usaha. Jadi kalau masalah bersenang-senang, aku sama Bella. Seharusnya kamu itu bangga ya. Jadi untuk kegiatan bermain, aku sama Bella kamu nggak usah mikirin itu. Urus anak lebih baik. Kamu pulang, ketemu anak kita. Memang kalau misalkan dibandingin aku sama Bella yang modus dan gaul, aku udah terlihat kaku dan membosankan. Apa mesti aku bergaya seperti Bella? Jonas, Bro Yogi. Ngapain lu? Gua bisa jalan, Bro. Ini siapa? Sales asuransi gitu, dia nawarin ke gua supaya dia tuh masuk. Dia maksa gitu. Mbak, sorry ya Mbak ya. Terima kasih ya. Bro, gua mau ngomong sama lu. Lu kemana aja sih? Ya ada aja, lu nyari kemana? Loh, Ya kan? Bella, aku cariin kemana ternyata kamu di sini. Kamu kenapa tega banget sama aku kayak gitu tadi? Nanti kamu jadi bahan gunjingan orang-orang. Ya emang kamunya aja yang malu sama aku kan? Sebelum kamu nikah juga kamu gak pernah ngakuin aku. Kamu tidak ngerasa diakui sama aku. Begitu mungkin. Aku tidak pernah mengakui kalau aku tuh punya perempuan selevel kamu. Makanya aku tidak menikahin kamu. Aku justru bilang sama orang-orang, aku mempunyai standar yang lebih. Dan kamu bukan standar aku. Jahat kamu. Mas? Nggak kemana-mana, Mas. Aku cuma berubah penampilan aja. Oh iya, Mas. Gimana kalau misalkan kita makan di luar yuk? Terus diri sama siapa lah? Aku udah suruh Mbak kok untuk ngejagain. Ya udah kalau kamu maksa. Ya. Aku ke toilet ya, Mas. Oke. Halo, Mbak. Gimana kabar si Dede di rumah? Dari tadi, Dede muntah-muntah, Bu. Yaudah kalau gitu saya pulang sekarang ya. Ya. Kita harus pulang sekarang ya, Mas. Si Dede muntah-muntah dari tadi. Mbak! Bu Dede panasnya tinggi, Bu. Bu! Bu, anak Ibu positif tipes. Untung segera dibawa ke sini. Jadi harus dirawat inap ya, Bu, supaya bisa dipantau dan diberi infus. Saya tinggal dulu ya. Makasih banyak ya, Dok ya. Sama-sama. Bu sayang. Semua tuh gara-gara kamu ya. Kamu maksa kita keluar, apa jadinya kalau kita pulang lebih malam? Ya aku akuin, Mas, kalau misalkan aku mengecewakan kamu, Mas. Oh enggak, tapi hasilnya apa? Mengecewakan. Tapi aku udah berusaha, Mas, untuk menjadi wanita yang sempurna, Mas, di depan kamu, Mas. Supaya kamu tidak mencari wanita lain, Mas. Aku tidak pernah menyuruh kamu seperti ini. Tapi kamu maunya yang sempurna kan, Mas? Mas, kamu tuh harus tahu, Mas. Kamu harus bisa memilih apa yang kamu mau, Mas. Apa kamu pernah nanya sama aku, Mas, apa yang aku mau? Mau kamu apa? Ya aku cuma mau suami aku setia kok, Mas. Kamu gak pernah mau ngalah, Mas. Dan aku minta maaf kalau aku udah ngecewain kamu, Mas. Sampai kamu lupa sendiri, Mas. Emang kamu gak ngecewain aku. Saskia. Bella. Ada apa? Aku mau di sini dulu. Maaf, aku nggak bisa. Lebih baik kamu pulang aja ke rumah kamu. Kamu tuh lagi apa? Kamu lagi sibuk? Hah? Aku lagi kuliah online. Jadi masih banyak tugas yang harus aku kerjain. Bel, buat apa kamu tuh kuliah? Hah? Aku juga mau jadi wanita pintar lah. Biar aku nggak malu-maluin untuk dinikahin. Bel, denger ya. Aku itu tidak butuh kamu seperti itu. Gak butuh kamu itu pintar. Aku butuhnya kamu itu bisa menghibur aku. Kata siapa aku mau dinikahinnya sama kamu? Kalau emang kamu nggak bisa jadiin aku wanita yang pertama, suatu saat nanti akan ada laki-laki yang jadiin aku wanita pertama. Bella, bukan itu, Bella. Kamu gak usah datang-datang kesini lagi. Buka! Saskia. 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 Sekali lagi aku mau minta maaf sama kamu.
Aku udah berpikir semalaman di rumah sakit. Aku minta maaf karena aku udah gagal menjadi istri buat kamu. Sampai akhirnya kamu cari wanita lain. Harusnya kita sebagai pasangan suami istri bisa untuk saling melengkapi. Bukan suami mencari wanita lain untuk melengkapinya, Mas. Aku gak mau ambil resiko, Mas. Anak aku jadi korban. Karena aku berusaha untuk jadi wanita yang sempurna buat kamu. Aku harap kamu bisa nemuin wanita yang sempurna, Mas. Aku minta maaf karena aku gak bisa kasih itu ke kamu. Ya, sayang. Aku pikir kamu tuh wanita yang pintar. Hari ini juga, aku talak kamu. Dan kamu akan menyesal seumur hidup. Kau pikir emang aku seneng, Mas? Di posisi seperti ini aku juga merasa dirugikan, Mas. Kalau misalkan aku bisa memilih, Mas, aku juga gak mau jadi janda. Tapi aku gak mau ngorbanin anak aku, Mas. Aku gak mau anak aku jadi anak yatim. Aku gak mau kalau aku sampai sakit. Dan aku harus ninggalin anak aku. Aku sakit karena aku berusaha untuk jadi wanita yang sempurna di depan kamu, Mas. Tapi kamu sudah mengorbankan perkawinan kita. Sampai orang-orang tuh iri sama kita. Kamu tuh benar-benar egois ya? Buat apa aku dikagumin, Mas? Kalau itu semua gak ada artinya. Pernikahan yang sempurna itu di antara 2 orang, bukan 3. Kalian semua pergi dari hidupku. Aku bisa mendapatkan pacar, istri lagi, bisa mau kawin lagi, terserah aku. Kalian akan rugi keluar dari hidupku. Salah kayak hidung belang. Kayak gini kelakuan kamu di belakang aku ya. Sementara aku kerja cari nafkah. Aku jelasin ke kamu salah. Pokoknya aku minta pisah. Kamu cari aja wanita lain yang bisa kamu bodohi untuk jadi istri kamu. Kamu tuh salah. Kamu mau kemana? Kemana kamu? Dasar wanita nggak malu kamu ya. Udah. Kamu. Sayang, kita pulang ya. Saskia. Sayang, kamu main di sana dulu ya. Oke. Dulu aku sempat mikir, Mas, apa ini semua karena kesalahan aku, Mas? Karena aku nggak bisa mempertahankan rumah tangga kita. Tapi ternyata aku lega sekarang. Ternyata bukan aku yang gagal menjadi seorang istri. Ternyata kamu, Mas, yang gagal jadi suami. Sayang, kita pulang ya. Jangan mengubah dirimu demi menyenangkan pasanganmu. Seperti sebuah lingkaran. Dia akan mencari wanita lain terus-menerus yang dia sebut keseimbangan. Jika dia tidak bisa menghargaimu, maka dirimulah yang harus menjaga martabatmu. Sebagai seorang istri dan ibu, berilah contoh yang baik. Kalau bukan kamu, siapa lagi?